Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Adha Telaga Bestari Balaraja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, kenapa saya sebut bahagia? Karena mungkin dengan subuh itu dimulai hati kadang tenang. Kalau subuh lewat biasanya hati juga menjadi gelisah. Itu perbedaannya. Maka kalau hati tenang itu orang yang bahagia. Ciri orang bahagia dia ingat Allah. Karena hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hadirin rahimakumullah, pada pengajian kali ini saya sebagai pengganti. Kebetulan Ustadz Fauzi lagi berhalangan, sehingga saya menggantikan. Bapak-bapak kalau namanya mengganti itu kan kalau nggak puas ya jangan jangan dibully, namanya mengganti. Kalau nambah mungkin puas, tapi kalau mengganti mungkin nggak puas. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan dalam pembahasan kitab Fiqh Sunnah. Kali ini masih berkaitan dengan toharoh. Saya akan utarakan pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi khilafiyah dalam berwudu ataupun yang berkaitan dengan toharoh. Saya bacakan beberapa hadis di sini yang mungkin nanti kita akan menjadi tahu mana sebenarnya yang menjadi masalah furu'iyah atau khilafiyah. Saya ambil judul yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ma la yanqudul wudu. Hal-hal yang tidak membatalkan wudu. Tetapi sebagian dari kita memang ada yang mengkategorikannya batal. Apa saja? Yang pertama adalah lamsul mar'ati biduni hailin. Menyentuh kulit perempuan tanpa adanya penghalang. Jadi kalau kita bersentuhan dengan kulit wanita tanpa adanya baju, kain, penghalang, itu akan menjadi batal atau tidak. Nah, kategorinya di dalam kitab Fiqh Sunnah ini dikategorikan itu tidak membatalkan. Apa alasannya? Nah, ini kita, bapak-bapak kita akan bacakan hadisnya. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qabbalaha wa huwa shaim wa qala innal qiblata la tanqudul wudu wa la tuftirus shaim. Yang artinya dari Aisyah, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah itu selalu berkaitan dengan kehidupan diri Rasul karena Aisyah sebagai istrinya. Jadi tahu tuh mana yang dilakukan Rasul itu apa saja, itu tahu persis. Maka hadis ini ketika datang dari Siti Aisyah bahwasanya Rasul itu menciumnya sedangkan beliau Rasul dalam keadaan berpuasa. Kemudian Rasul mengatakan sesungguhnya mencium tidak membatalkan wudu dan kemudian tidak membatalkan puasa. Akhrajahu Ishaq bin Rahwiyah wa akhrajahu aidan Al-Bajjar bi sanadin jayyidin. Wa anha dari Aisyah juga radhiyallahu anha qalat faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Suatu malam Siti Aisyah tidak mendapati Rasul, merasa kehilangan. Suatu malam, ini kemana, di mana?
Minal firasi paltamastuhu. Kemudian Siti Aisyah mendapatkan ternyata Rasul itu kepegang. Ya, kepegang. Jadi ketika di tempat tidurnya dicari tidak ada, tapi tiba-tiba kesentuh. Paltamastuhu. Kemudian aku menyentuhnya. Fawada'tu yadi. Kemudian aku meletakkan tanganku ala batni qadaimihi wa huwa fil masjid. Jadi ketika disentuh itu ternyata Rasul lagi sujud. Sujudnya pas kena kakinya batnu. Jadi ininya. Nah, kalau kita belakang itu lah, kalau di belakang bagian kaki bagian bawah itu telapaknya itu kesentuh oleh Siti Aisyah karena malam-malam mencari di atas kasur gak ada, ternyata kesentuh lagi sujud. Tuh, Pak, kalau namanya kesentuh dicari oleh istri kemana ini suami ternyata lagi sujud, Masya Allah itu ya. Ini kan kalau dicari lagi di mana adanya, nggak tahu di kamar nggak ada, kamar mandi nggak ada, di mana adanya. Nah ini nggak tahu. Oh ternyata masih di kamar mandi belum keluar. Nah ini mendapatkan Siti Aisyah Rasulullah kakinya ya bagian telapaknya ketika dalam posisi sujud. Wahuma mansubatani. Kemudian Rasul berkata, Allahumma inni a'udzu biridhoka min sukhtika wa a'udzu bima'afatika min 'uqubatik. Ila akhir 2. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Saya mau singkat cerita bahwasanya pada hal yang berkaitan dengan masalah menyentuh ya, kulit wanita batal atau tidak, ini sangat erat kaitannya adalah dengan ayat Al-Quran yang berbunyi Aula mastumun nisa'a. Jadi para imam madhab itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan menyentuh itu batal seperti Imam Syafi'i, antara mau ada syahwat atau tidak, yang pasti itu batal. Tetapi Imam Syafi'i pun pada kaul yang lain, kalau memang tidak ada syahwat karena memang menyentuhnya itu adalah wanita yang sudah 90 tahun ya, disentuh, ya berarti kan tidak ada muncul apa-apa. Coba Pak, kita usia umpamanya 30-25 tahun menyentuh wanita yang 90 tahun. Kira-kira ada setrum nggak? Itu sangat jauh. Maka dari situlah ayat Allah yang mengatakan aula mastumun nisa yang diambil dari kalimatnya adalah la masa. Artinya saling menyentuhkan. Berarti kalau saling menyentuhkan adalah ada keinginan. Kalau ada keinginan berarti adanya nafsu. Maka seperti Imam Hanafi mengatakan bahwa kalau sudah muncul nafsu biasanya dalam hal jima, yaitu hubungan suami istri. Oleh karenanya, maka ketika hubungan suami istri itulah yang kemudian membatalkan wudu. Nah, bapak-bapak kalau seandainya bersentuhan dengan wanita dan tidak ada sama sekali keinginan menyentuhkan ataupun muncul nafsu, maka itu menjadi kategori dalam hadis ini. Karena Siti Aisyah pun demikian. Tapi kalau seandainya munculnya dia sengaja, ini ada cewek disentuhkan tangannya karena memang ada keinginan, maka itu menjadi batal. Inilah yang perlu kita pahami, bahwa dasar yang mengatakan bahwa bersentuhan dengan wanita yang tidak ada nafsu itu adalah tidak membatalkan, ya hadis ini. Karena Siti Aisyah ketika bangun mendapati Rasul dalam keadaan sujud, itu tidak ada sama sekali keinginan. Kedua, ketika Rasul menciumnya dalam keadaan puasa, juga memang tidak ada keinginan. Ya, makanya kemudian ada yang mengatakan bagaimana kalau lagi berpuasa itu kemudian bercumbu. Nah, itu jelas sama. Gitu. Tapi kalau seandainya sebut menciumnya itu karena memang tidak ada keinginan, ya, itu adalah tidak dipermasalahkan. Yang kedua, yang tidak membatalkan wudu adalah khurujud dam min ghairil makhrajil mu'tad, yaitu keluarnya darah dari jalan yang tidak semestinya. Jalan yang tidak semestinya adalah bagi wanita. Ya, kalau wanita itu ada tamu bulanan.
Kalau kita tidak ada tamu bulanan, tapi ketika keluar darah dari bagian yang lain itu tidak membatalkan wudu. Yang ketiga, muntah tidak sama sekali membatalkan wudu. Yang keempat, memakan makanan berupa daging onta ataupun kambing dan sejenisnya, itu tidak membatalkan wudu. Memang ada beberapa hadis yang mengatakan kalau memakan daging dari daging unta itu adalah atau daging yang dibakar maka batal wudunya. Itu kemudian pada kesempatan yang lain, pada hadis dan riwayat lain itu tidak membatalkan. Jadi apapun yang kita konsumsi setelah berwudu sama sekali tidak membatalkan wudu kita. Baik mau makannya daging, mau makannya ikan, mau makannya sayuran, apapun tidak membatalkan wudu. Cukup ketika kita habis makan berkumur. Jangan sampai habis makan, makannya daging berkumur tidak. Waladolin. Wah itu ternyata ada sisa di mulutnya. Akhirnya keluar semua. Itu yang dikhawatirkan. Dan kemudian para ulama khususnya di Indonesia mengeluarkan fatwa tuh. Fatwanya apa? Maka orang yang makan makanan khusus, ya, ada tuh beberapa makanan yang memiliki aroma khusus, ya. Maka itu menjadikan haram atau makruh menengahnya. Seperti apa? Seperti jengkol, seperti petai. Habis makan di rumah petai mentah, kemudian enggak sama sekali sikat gigi datang ke masjid ketika waladolin, dia paling kencang, amin. Yang di sebelahnya itu kemudian pada pingsan semua. Itulah yang mengharamkan. Ya. Kalau seandainya bisa menjaga diri, insya Allah itu tidak ada yang haram. Ya. Tidak ada yang haram. Jadi makanan itu semuanya halal. Yang Allah halalkan halal. Al-halal bayinun, wal haram bayinun. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Yang diantara keduanya seperti petai itu bukan subhat, itu jelas harum Pak. Kemudian yang kelima adalah syakkal mutawadi fil hadas, ragu di dalam bersuci itu tidak batal wudunya. Oh saya nih tadi sudah wudu apa belum? Kalau kebiasaannya setelah mandi ya itu wudu, maka itu yakin itu adalah punya wudu. Yang kedua, kalau dia seandainya di antara itu merasa tidak punya wudu, batal, nah itu tidak membatalkan. Itu kan soal merasa, tetapi keyakinan dia kalau habis mandi bahwa dia suka punya wudu. Itulah kemudian al-yakin la yazalu bisyak, keyakinan tidak hilang oleh keraguan. Jadi yang keraguannya tidak bisa membatalkan wudu. Nah, sebelum saya lanjut ke yang lain, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Karena memang ini pembahasannya berbeda-beda judul. Itu yang berkaitan hal-hal yang tidak membatalkan wudu seperti tadi kategorinya. Ya. Kalau menahan kentut, ini batal apa tidak? Namanya ditahan nggak keluar, tentu tidak batal. Jadi sesuatu yang di dalam tubuh kita, tidak semuanya kategorinya adalah kemudian dihukumi oleh sesuatu itu sendiri. Misal, di dalam tubuh kita ada kotoran, baik padat maupun gas maupun cair. Selama tidak keluar itu tidak ada hukumnya. Tidak ada hukum. Karena di dalam tubuh kita itulah semua benda najis. Tapi ketika tidak keluar, dia tidak ada hukum. Ketika keluar, baru ada hukumnya. Nah, orang yang menahan kentut kemudian bagaimana? Ini namanya juga udah punya wudu, kemudian mau wudu lagi dingin. Ini bapak-bapak waktu pengalaman saya di Mesir ketika musim dingin, namanya kelas mahasiswa itu memang kalau kelasnya kelas hotel, kita berwudu itu ada air hangat. Nah yang umroh mungkin mengalami tuh, ya ada air hangat ya Pak Haji ya. Nah itu lebih nyaman, gitu, karena tinggal milih. Mau kapan 24 jam juga bisa pakai wudu, musim dingin pun bisa. Tapi ketika dulu waktu jadi mahasiswa, ini musim dingin, itu air itu lebih daripada kulkas. Itu bagaimana kalau sudah wudu, kemudian nggak ingin batal, padahal ingin mengeluarkan angin dari perut. Nah, ditahan-tahan. Maka kemudian ada sebagian ulama mengatakan,
itu tidak menjadikan haram dan tidak membatalkan, tetapi hanya memakruhkan. Jadi makruh ketika menahan buang angin, menahan kentut ketika memiliki wudu. Karena dingin, udara dingin subuh, ditahanlah. Tapi kalau kuat pertahanannya bagus, khawatirnya jebol ketika lagi Allahu Akbar. Ada suara tambahan yang bukan suara takbir. Itu yang dikhawatirkan. Mengganggu, bukan baunya mengganggu, suaranya yang mengganggu. Hanya suara itulah yang unik, yang tidak akan ada di dunia ini, yang kemudian memiliki ciri khas. Suara bom orang bisa takut, tapi suara kentut itu luar biasa. Suaranya doang orang itu bisa mental. Ya. Kecium belum, tapi kedengaran doang. Ini anugerah dari Allah, luar biasa, Bapak sekalian. Itu jangan dianggap sepele. Saya ngalami sendiri. Ketika habis operasi usus buntu, itu saya nggak boleh minum, nggak boleh makan. Sampai siang pun nggak boleh. Loh, kata saya, kenapa? Nanti tunggu buang angin. Masya Allah, Pak. Itu nunggu buang angin, ditunggu-tunggu ya. Karena sebelum dioperasi tuh saya paling gencar tuh kalau sama teman. Suka ketemu teman, suka ketemu, biasa kalau namanya teman sebaya. Tapi ketika habis operasi itu ditunggu benar. Itu jadi sebuah emas lebih mahal daripada emas sebesar gunung. Ditunggu-tunggu dari operasi jam 1, sadar itu jam 4 subuh, kemudian masih belum keluar angin, nggak boleh minum, nggak boleh apapun juga. Kemudian keluar angin itu jam 7 pagi. Ketika keluar angin, apa bunyinya? Ciri khas biasa. Itu semua teman bilang apa? Alhamdulillah. Baru kali ini ada sejarahnya orang dikentutin bilang Alhamdulillah. Itu bukan cerita orang, cerita saya. Jadi mahalnya sehat ya, mahalnya sehat. Orang dikentutin bilang Alhamdulillah, itu baru sejarahnya. Tapi sekarang boro-boro, Pak. Jangan ditanya. Ada lagi yang ditanyakan? Bapak, ada yang menanya? Tidak ada, saya lanjut. Ya. Ma yajibu lahul wudu. Apa kewajiban kalau berwudu? Biasanya ada orang yang suka menjaga wudunya, tidak ingin batal. Itu bagus. Tapi kalau orang berwudu itu biasanya nggak lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah karena sholat. Dia berwudu karena hendak sholat. Maka kalau ada orang sholat nggak berwudu, itu pasti itu salah madhabnya, itu salah alirannya, jauh jalurnya ya, bukan dari tuntunan Rasul. Baik sunnah maupun wajib. Yang kedua, biasanya orang berwudu itu dipakai untuk tawaf. Kalau tawaf tanpa wudu, sia-sia. Karena hadis Nabi begini. At-tawafu sholatun illa annallaha ahalla fihil kalam. Tawaf itu sholat. Hanya di dalamnya ketika tawaf itu boleh ngomong. Ngomongnya yang baik, artinya zikir. Nah, ada orang-orang tawaf itu kan ada yang ngobrol. Yang ngobrolnya yang baik, umpamanya tadi tasnya di mana simpan? Oh, di hotel. Itu ngobrol begitu boleh ketika tawaf. Tapi kalau ngobrolnya, gimana kita pulang? Usaha kita maju apa tidak? Bagaimana investasi dan sebagainya. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Hukumnya apa? Dimakruhkan, bukan diharamkan. Karena memang tawaf dibolehkan berbicara. Maka ketika tawaf, zikirlah sebisanya. Tidak mesti harus doa-doa yang tertentu dan khusus. Cukup semua zikir. Makanya ketika tawaf itu sholat yang boleh di dalamnya berbicara. Yang ketiga, biasanya orang yang punya wudu itu adalah untuk apa? Masul mushaf, menyentuh Al-Quran. Ini ada yang ketika menafsirkan ayat la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali adalah orang-orang yang suci. Ini ada yang menarik para ahli tafsir kepada kitab Lauh Mahfud, yaitu para malaikat yang selalu suci. Kemudian karena Al-Quran ini adalah untuk manusia, maka itu semuanya adalah di khitabnya dia, yang lawan bicaranya adalah manusia kita. Berarti la yamassuhu, tidak menyentuhnya, itu adalah kembali kepada Al-Quran.
Al-Quran itu adalah kitab suci, ya kalamullah, maka kita ketika membacanya itu sangat-sangat dianjurkan untuk berwudu. Ya. Jangankan baca Al-Quran, kadang-kadang kita nggak baca Quran sendiri, dianjurkan berwudu, apalagi baca Quran. Kemudian para ulama, ya, orang ada nih, saya sedikit menyimpang ya, berkaitan dengan masalah memegang Al-Quran. Bagaimana kalau seandainya wanita yang lagi haid? Boleh nggak pegang Quran? Quran kita itu kalau dilihat tuh berbagai macam jenis. Bapak-bapak sekalian, ada Al-Quran yang ada terjemahnya. Itu namanya terjemah Al-Quran. Karena orang ketika memproduksi itu adalah untuk terjemahannya. Kemudian kedua, ada Al-Quran yang di dalamnya tidak mutlak bahasa Arab, Al-Quran kalimat Quran saja. Tetapi ada kalimat-kalimat tafsirnya yang lain. Itu pun bukan Al-Quran, tetapi tafsir Al-Quran. Yang Al-Quran itu adalah yang tidak ada hal apapun juga di dalamnya, kecuali hanya Al-Quran saja, ayat-ayat Allah saja. Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Ya. Jadi bisa tahu bedanya. Berarti ketika seseorang dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan darurat seperti seorang wanita dalam keadaan darurat, harus menyentuhnya karena Al-Quran itu ada di bawah, dalam keadaan haid, maka boleh diambil. Ya, itu darurat, apalagi yang hanya terjemah Al-Quran. Ini jangan salah kaprah. Dengan nemu Al-Quran di jalan, karena jatuh mungkin, dibiarkan aja. Saya lagi haid, atau ada seorang laki-laki, saya lagi junub. Itu bukan masalah, diambil, karena itu jauh manfaatnya lebih banyak daripada membiarkannya di atas tanah. Gitu. Jadi Islam itu adalah tidak seperti hukumnya syaklek, ya. Hukumnya itu kaku. Seperti kita tidak bisa melakukan apapun juga. Justru di Islam itu adalah semuanya punya solusi. Tidak ada yang tertinggal dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai masalah kentut pun itu diatur. Jangan kentut dulu kalau lagi wudu, gitu kan gitu. Lagi punya wudu jangan kentut. Nanti setelah wudunya selesai atau setelah sholatnya selesai, maka bolehlah kentut. Jadi diatur demikian, apalagi ngatur yang lebih besar dari itu. Silakan Bapak, ada yang mau ditanyakan? Apa yang sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya ketika orang punya wudu? Yang pertama adalah inda dzikrillah, berzikir kepada Allah sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya memiliki wudu. Walaupun kita di kantor, waktu luang, kemudian hati ingin berzikir, maka ambil wudu lah. Karena rata-rata orang yang mau berwudu pasti mau beribadah. Mau melakukan kebaikan. Rata-rata mau berwudu itu melakukan kebaikan. Maka kalau sudah diawali dengan wudu, itu pasti kesananya adalah kebaikan. Tidak ada orang mau berbuat jahat wudu dulu. Saya mau nyolong, wudu dulu lah. Nggak ada. Saya mau ngambil mangga tetangga, ambil wudu dulu. Tidak ada. Rata-rata orang yang mau berwudu pasti mau berbuat baik. Maka menjadi tolak ukur bahwasanya orang yang awalnya dengan wudu pasti kesananya akan selalu terjaga. Gitu. Menjaga dari apa? Terutama adalah bisikan setan, bisikan iblis untuk berbuat jahat. Karena tidak ada sejarahnya orang yang terus-menerus menjaga wudunya, kemudian dia untuk selalu lalai kepada Allah. Ya paling tidak merugikan orang lain, tidak berbuat buruk, tidak berbuat fahish dan munkar. Yang kedua, indan naum, sangat disukai mau tidur itu berwudu. Jadi ternyata sampai saat ini kita baru tahu bahwasanya Rasul itu ketika hendak tidur menjaga wudunya. Saya bacakan hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataita mudji'aka fatawaddo wudu'aka lis-shalah. Summa ja'ala syakkikal aiman. Summa qul Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Yang artinya apabila engkau hendak tidur, ya, meletakkan badannya, maka berwudulah. Baik, wudu'an lis-shalah, seperti wudunya hendak sholat. Berarti ketika kita hendak tidur, sangat-sangat disukai itu berwudu dulu. Kira-kira pas selama ini kita kalau mau tidur wudu enggak, Pak? Itu sangat dianjurkan
itu memang tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak tidur. Kenapa mau tidur itu berwudu? Saya kemarin lihat sebuah video ya, yang saya lihat itu adalah orang bicaranya ahli perdukunan. Pak dukun ya. Saya lihatnya kalimat dia begini. Kalau orang ingin terhindar santet, teluh, ilmu-ilmu semacam begitu, itu kata dukunnya, itu hanya diantaranya, hanya bisa dipatahkan adalah maka dengan wudu. Rata-rata ketika orang yang ceritanya kena begituan, itu pada malam hari ketika dia lagi tidur. Karena orang yang tidur itu adalah setengah mati. Tidak akan sadar orang lagi tidur. Ya. Istrinya dikentutin berapa kali lagi tidur nggak bakal ngambek. Kenapa? Karena memang tidak sadar. Maka ketika tidurnya pakai wudu, itulah untuk memprotek diri. Jadi ini ajaran dari Rasul. Rasul tidak pernah mengatakan berwudulah agar terhindar dari santet. Tidak. Tetapi berwudulah, nanti di sana Allah menurunkan caranya untuk kita terhindar dari yang buruk. Emang sepele, ternyata hikmahnya banyak. Nah, ini Bapak sekalian, bahwasanya wudu saja sudah menjadikan sesuatu yang berbeda. Selain di dunia dijaga, di akhirat juga menjadi pembeda. Sebagai ahli surga, wajahnya kelihatan bersinar-sinar. Nah ini kita kan insya Allah menjaga wudu paling tidak sehari semalam 5 kali itu ketika hendak sholat. Apalagi ditambah tidur. Apalagi ketika aktivitas lain, berwudu juga. Mau makan wudu. Habis makan wudu. Apalagi di suasana corona. Kata istrinya habis air. Semuanya sebab wudu. Wah ini kan kata Pak Ustadz harus baiknya berwudu. Ya nggak ada masalah. Cuma kalau ngabisin air di rumah itu jadi mudarat juga, kasihan. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yustahabul wudu lil junub. Idza arada an yakula aw yashraba aw yu'awidal jima', apabila hendak makan, hendak minum atau hendak berjima, berhubungan suami istri, itu disunahkan berwudu. Nah, ini jadi hendak makan, hendak minum itu berwudu. Artinya sebelum makan sudah punya wudu. Gitu. Bukannya mau makan wudu, mau minum wudu. Jadi hendaknya dalam keadaan bersih dan suci. Kenapa? Karena ketika setan itu ingin makan, itu dia kepada orang yang tidak berdoa. Orang yang berwudu biasanya memiliki doa, diawali dengan doa. Maka dengan bismillahirrahmanirrahim wudu, sekaligus dia makan, maka setan insya Allah tidak akan mengganggunya, termasuk ikut makan dengan kita. Karena iblis itu, terutama jin itu, kalau makan malam itu, di mana dia nyari? Sama, nyarinya adalah ikut dengan manusia yang ketika dia manusia itu makan, tidak membaca doa. Dia ikut nimbrung di situ. Apalagi sisanya, sisa makanan, entah itu tulang, ya, itu dibiarkan, itu jadi makanannya. Maka baiknya dibuang. Dimasukkan ke plastik, dibuang. Jangan sampai terletak di atas meja. Yang kedua, jangan sampai makanan itu terbuka. Dia harus tertutup. Agar apa? Agar tadi tidak dimakan setan atau dari jenis jin. Itulah makanya kenapa Rasul mengajarkan kepada kita sesuatu yang sudah itu tutup kembali. Ya. Kalau orang tua kita dulu tidak ngajarin ngomong pakai dalil, tapi ngomong pakai praktek. Tahu Bapak sekalian? Kalau habis makan tuh ada namanya tutup saji. Dibuka ketika mau makan, setelah makan rapin lagi tutup. Benar nggak Pak? Itu sebenarnya mengajarkan tentang etika di dalam makan. Makan saja diurus oleh Islam sedemikian dalam, apalagi yang lainnya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban, Nabi apabila posisi lagi junub, fa arada an yakula, kemudian hendak makan atau hendak tidur, tawaddoa, yaitu berwudu. Mau makan, mau tidur, itu selalu berwudu. Orang junub berwudu, boleh berwudu sebelum mandi. Tapi baiknya setelah berjunub itu mandi, kemudian berwudu. Ya gitu.
Jangan sampai setelah junub kemudian wudu aja enggak, apalagi mandi. Yang keempat adalah disunahkan sebelum mandi berwudu. Sawa'un kana wajiban atau mustahabban. Wudu biasa, ya, wudu biasa artinya bukan untuk sholat ataupun wudu untuk sholat. Maka ketika orang itu mau mandi, berwudu dulu. Kira-kira Pak, jujur saja pada sampai saat ini ketika kita mau mandi wudu dulu nggak Pak? Kebanyakan tidak. Untuk mandi junub, ya, itu disunahkan wudu dulu. Mandi junub disunahkan wudu. Yang bagian wajibnya sajalah, yang bagian wajibnya. Kenapa? Ada apa hikmahnya dibalik berwudu itu? Begini. Ketika kita suami istri sudah melakukan hubungan suami istri hubungan intim, itu kemudian akan kena air. Ketika akan kena air, itu tidak langsung ke seluruh tubuh. Karena memang sendi dan otot-otot ketika itu sudah terkuras. Ini akan menjadikan, benar nggak Pak, terkuras ya? Iya, karena tenaga sudah habis. Maka ketika itu untuk memberikan stimulan yang positif terhadap otot itu, tidak langsung kena air, itu bisa menjadikan negatif. Jadi biasanya cukup istilahnya pemanasan kena air itu, ya, disentuh dengan air. Itu melalui wudu. Wudu itulah yang kemudian nanti akan menetralkan posisi suhu tubuh dengan keadaan. Jadi kita kalau menganalisa tentang wudu itu dalam sekali. Makanya Al-Quran itu sampai saat ini tidak ada orang yang bisa mengatakan, nih tafsir benar, yang benar. Semua tafsir pasti akan berbeda. Karena manusia mampu menafsirkan, tidak memastikan, apalagi membenarkan. Kebenaran mutlak itu adalah milik Allah. Sehingga sampai saat ini tafsirnya menurut ini tafsir Ar-Razi, menurut ini tafsir macam-macam. Tidak ada yang memastikan kebenaran kalamullah. Hanya Allah lah yang tahu maknanya. Begitu. Maka ketika wudhu saja seperti demikian. Disunahkan min akalama masatunar. Nah ini disunahkan wudhu apabila sehabis makan makanan yang kena api. Di sini seperti ya kalau sate ya itu habis makan sate disunahkan berwudhu setelahnya atau sebelumnya. Saya kira kalau makan begitu ya setiap ini wudhu ya kalau leluasa melakukannya itu sangat dianjurkan. Kalaupun tidak bisa, bukan berarti nggak boleh makan. Saya nggak makan harus wudhu airnya susah, ya kelaparan. Nggak begitu juga. Jadi ini adalah hal yang disukai. Ya. Tajdidul wudhu likulli shalah. Jadi hendaklah memperbarui wudhu ketika hendak sholat. Walaupun masih ada wudhunya. Sholat maghrib, wudhu. Ketika ke isya, ketika ada di masjid, wudhunya nggak batal. Kemudian mau sholat isya, maka tidak ada masalah untuk wudhu kembali. Karena memang itu disukai. Bapak ada yang mau ditanyakan? Yang berkaitan dengan masalah wudhu, terutama masalah hal yang tadi yang sudah disampaikan. Iya, silakan. Ya, kalau wudhu, basuh anggotanya sudah jelas anggota wudhu. Nah, ketika ada pada anggota yang wajib untuk dibasuh atau dicuci, karena hal darurat atau karena ada luka, maka itu menjadikan wudhu itu tidak semesti dan seharusnya yang dilaksanakan ketika normal atau sehat. Maka ketika ada pada bagian tangan luka, harus diperban. Maka tidak perlu ketika wudhu dia buka perbannya, kemudian dia wudhu pakai lagi setelah wudhu. Itu namanya memberatkan. Maka cukuplah ketika dia berwudhu perbannya yang diusap, ya, yang diusap. Apalagi lukanya nggak boleh kena air, itu cukup diusap bagian luar. Sah wudhunya, insya Allah itu sah. Jadi nggak meragukan, ya, nggak meragukan. Jadi
Islam itu mengatakan bahwa dalam Al-Quran tidak ada hal yang memberatkan di dalam agama. Semuanya adalah menjadi mudah. Yang susah itu adalah melawan hawa nafsu. Apalagi nafsunya memakai dalil agama. Oh, ini saya lagi luka, nggak sholat, nggak apa-apa. Nggak ada yang namanya tindakan nggak sholat itu. Napas masih ada, nggak sholat apapun keadaannya. Ada wanita yang melahirkan karena nggak sholat, habis melahirkan, itu nipas lagi, gitu ya. Itu nipas. Maka sampai saat ini tidak ada dalil yang saya temukan yang membolehkan orang tidak sholat kecuali dia ketika mati. Tidak ada. Ya. Dalil yang mengatakan dia tidak boleh sholat karena dalam keadaan luka. Dia tidak sholat boleh karena dalam keadaan pusing 7 keliling. Sampai saat ini tidak ada dalil yang demikian. Maka ini menjelaskan bahwa wudhu keterkaitannya erat dengan sholat, maka hal yang menjadikan wudhu itu dilakukan untuk sholat, maka wajib dilakukan walaupun dalam keadaan luka. Jadi lukanya yang diusap, tidak perlu dicuci. Ya kalau dicuci tambah luka, itu namanya memberatkan. Ya. Baik, ada lagi Bapak yang lainnya? Ada yang tanyakan? Kalau haram ininya bukan berkaitan dengan haram, tapi sudah keluar dari jalur etika. Al-Quran itu ada 3 unsur, 1 unsur akidah, yang kedua unsur syariah, yang ketiga unsur akhlak. Maka ketika orang beribadah kepada Allah harus memenuhi ketiga unsur ini. Beribadah kepada Allah karena kita yakin dan beriman kepada Allah. Yang kedua kita menuruti sesuai hukum. Yang ketiganya adalah kita sesuai dengan etika dan akhlaknya. Maka kalau kita beribadah kepada Allah, pakailah akhlak. Mau ketemu camat aja udah macam-macam pakaiannya. Lah ini mau ketemu Allah, masa iya? Maka kalau wudhu itu bagian dari ibadah, maka harus menggunakan etika. Etikanya apa? Ya berarti harus tertutup aurat. Itu sangat dianjurkan. Tapi boleh apa tidak? Ya apa susahnya pakai anduk? Kan gitu. Jadi ditutup auratnya. Laki-laki itu paling gampang auratnya dibanding perempuan. Lah kalau perempuan auratnya itu dari ujung ke ujung. Lah kalau laki-laki auratnya mana? Cuman dari pusar sampai ke lutut. Selebihnya bukan aurat. Itu kan mudah. Berarti pakai aja anduk. Jadi tutuplah auratnya kemudian wudu. Gitu. Jangan sampai telanjang lonjong ya. Nah, telanjang lonjong itu ya nggak boleh. Ya, banyak bukan boleh apa tidak, tapi etika kita, ya, etikanya, akhlak itu kepada Allah, kepada Rasul aja kita harus punya akhlak. Ya. Ada lagi Pak? Ada yang ditanyakan? Saya lanjut. Ini kaitan apa sih orang yang junub? Haramnya apa saja bagi orang yang junub ini? Perbuatan apa saja yang dilarang ketika junub? Ini kadang-kadang kita berbeda dan bersilang pendapat ya pada masyarakat umumnya. Kita akan lihat dari beberapa dalil ini. Yang pertama adalah yahrumu al-junubi as-salatu wa tawaf. Salat dan tawaf itu tidak boleh dalam keadaan junub, hadas besar. Kemudian yang ketiga menyentuh Al-Qur'an dan membawanya. Jadi lagi junub, menyentuh Al-Quran dan membawanya. Ini saya bacakan kalimatnya begini. Biar nanti tidak ada lagi keraguan. Wa haram tuhuma muttafaqun alaiha bainal a'immah. Jadi keharamannya sudah menjadi kesepakatan para ulama. Walam yukhalifu fi dzalika ahadun minas sahabah. Walam yukhalif. Dan tidak ada satupun yang dari kalangan sahabat berbeda pendapat. Kecuali hanya beberapa saja. Di sini dikatakan wa jawwaja Daud wa Ibnu Hazm lil junub masal musab wa hamlahu. Kecuali dari namanya ulama Daud dan Ibnu Hazm. Ini ulama yang tabi'in yang memang ada mazhabnya disebut dengan Daud ad-Dhahiriyah. Itu pada sebagian kalangan ulama
banyak yang belum terpakai karena memang bertolak belakang. Sebagai contoh, madhab Daud Zahiriyah itu, kalau wanita mau dipinang, dilamar sama laki-laki disebut dengan dikhitbah, itu boleh dilihat seluruh badannya. Itu pendapatnya. Padahal para ulama sebagian besar mengatakan cukup dilihat telapak tangan dan wajahnya. Tapi Daud Zahiriyah tidak. Boleh dilihat seluruh tubuhnya. Kira-kira Pak, itu logis enggak Pak? Boleh dilihat seluruhnya. Itulah kemudian madhab Daud Zahiriyah tidak terpakai. Tapi pendapatnya dikemukakan, biar tahu saja. Gitu. Nanti ketika ketemu ada orang mau meminang, kok dilihat semuanya, itu memegang madhab Daud Zahiriyah. Tapi merusak ya. Karena zaman sekarang bisa jadi. Meminang, nggak dipinang, belum dikhitbah aja, udah bisa dilihat macam-macam. Yang keempat, qiraatul Quran, membaca Quran. Nah, di sini ada yang berbeda pendapat. Saya mengajak begini. Ketika orang membaca Al-Quran, itu ada kemungkinan dipegang Qurannya atau tidak. Nah, ketika tidak dipegang, itu disebut membaca apa menghafal. Jadi begini Pak. Kan di sini qiraatul Quran disebutnya yahrumu 'alal junubi an yaqra'a syai'an minal Quran indal jumhur. Diharamkan bagi orang junub itu membaca Al-Quran, ya, dari kesepakatan ulama ini diharamkan. Hadisnya adalah dari Ali radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW kana la yuhjibuhu 'anil Quran syai'un laisal janabah. Ya. Bahwasanya Al-Quran itu tidak boleh dibaca ketika dalam posisi janabah, yaitu junub. Ra'aitu Rasulullah SAW tawaddu'a summa qara'a syai'an minal Qur'an summa qala hakadha liman laysa bijanubin fa amal junub fala wala ayata. Dan itu contoh Rasul bahasanya orang yang orang yang junub itu tidak dibolehkan baca Quran. Maka ketika orang yang tidak pegang Quran kemudian dia membaca Al-Quran melalui menghafal, apakah dibolehkan? Maka itu dibolehkan karena itu menghafal bukan membaca. Rata-rata kalimat qara'a itu adalah membaca begini. Itu baru yang tidak boleh. Menyentuh, kemudian membawa. Menyentuh, membawa, membaca. Itu yang tidak boleh. Orang yang junub. Jangankan pegang Quran dan membacanya, masuk masjid saja orang yang junub itu dilarang. Al-maqsu fil masjid. Nih, yang kelimanya. Al-maqsu fil masjid, duduk di masjid, masuk ke dalam masjid, itu tidak boleh orang yang junub. Bahkan, dijelaskan oleh para ulama, lewat depan masjid saja tidak boleh. Yang junub. Begini, dari hadisnya, dari hadis Aisyah. Ja'a Rasulullah SAW, wa wujuhu buyuta ashabi syari'atan fil masjid. Faqala, wajjihuhu hadhil buyut anil masjid. Jadi, palingkanlah rumah ini dari masjid. Loh kenapa? Karena orang yang di dalamnya lagi junub. Itu sebagai majas atau sebagai bahasa kiasan. Orang junub itu jangan masuk ke dalam masjid. Melewati masjid aja, dia usahakan cari jalan yang lain. Kalau jalannya cuma di situ, ya nggak ada masalah. Makanya baiknya ketika berjunub, itu langsung dibersihkan. Jangan sampai nunggu. Nanti aja siang mandi sekalian sholat duhur. Apalagi hari ini libur. Nah ini. Jadi jangan ditunda-tunda. Begini logika kita Pak. Jadi kita harus bawa segala pikiran kita. Bahwasanya semua perilaku kita itu ibadah. Tidak ada keluar perbuatan ucapan kita itu non ibadah. Semuanya ibadah. Maka orang berjunub itu kemudian mandi itu dia ibadah. Gitu. Dia berjunub dengan istri itu jadi ibadah. Setelah itu dia mandi menjadi ibadah. Tidak ada keluar satu perbuatan manusia yang tidak bernilai pahala atau ibadah. Sampai-sampai memungut sesuatu yang buruk, baik itu sampah ataupun yang benda tajam, itu menjadi ibadah. Jadi Islam itu mengatur demikian itu agar manusia itu setiap hari itu selalu bertambah pahalanya. Ya. Bertambah pahalanya, karena dosa setiap hari bertambah. Dosa aja bertambah, masa pahala nggak bertambah? Maka ketika kita mau kemanapun, atau berbuat apapun, atau berucap apapun, baik perbuatan dan ucapan baik, maka itu berpahala.
Maka ketika habis junub kita mandi, itu berpahala karena kita mengkategorikannya adalah ibadah. Jadi ibadah kepada Allah itu tidak semata-mata adalah hanya cukup dalam rukun Islam. Tetapi semua yang kita lakukan menjadi dasar kebaikan itu adalah bernilai pahala dan ibadah. Termasuk mandi dari junub itu bukan karena memang itu lagi ibadah. Ya. Lagi ibadah. Maka kalau ibadah segerakan. Jangan nunggu siang, duhur baru kemudian mandi. Dari subuh mandi, nggak ada masalah. Gitu ya. Itu bagus justru. Kemudian yang keenam, orang yang kategorinya disebut yang tidak boleh bagi orang yang junub ini selain dari masjid, masuk masjid ataupun melalui masjid, tawaf, sholat, megang Quran dan membawanya, membaca Quran dan tinggal di dalam masjid, itu adalah diantara larangan bagi orang yang sedang berjunub. Gitu. Kalau yang lainnya ada, lagi junub nggak boleh motong kuku seperti orang haid, lagi junub nggak boleh cukur rambut, umpamanya. Itu tidak ada bahasan dan itu bukan pokok daripada bahasan. Itu sama sekali tidak ada dasar. Ada yang ditanyakan, Bapak sekalian? Ya. Oh, pakai air hangat. Ya. Begini. Ketika seseorang itu kemudian dia mandi, tapi kebetulan memang dia ada satu ulamanya mengatakan kalau mandinya pakai air hangat, mandi junub itu dilarang atau tidak boleh. Ketika kita ada di negeri lain, yang negerinya 4 musim, ada musim dinginnya. Bayangkan, pernah ada kejadian begini, waktu mahasiswa, teman itu mau ujian. Jadi, dia bangun tidur, pas bangun tidur, tiba-tiba langsung masuk kamar mandi, itu air, biasanya di sana kan ada air hangat tuh. Cuman itu rumah kosan tidak ada pemanasnya. Jadi mandi ketika itu dalam keadaan musim dinginnya itu luar biasa di bawah berapa derajat Celcius. Itu mandi dengan air dingin seperti orang kaku. Kata dia apa? Saya kepaksa mandi junub. Kenapa? Kalau nggak mandi saya dosa. Tapi kalau mandi ya begini menyakitkan. Maka ketika pada hal demikian adalah dalam keadaan memang pertama darurat, yang kedua justru ketika tidak mandi, tidak menggunakan air hangat, itu justru menjadi lebih mudarat. Yang kedua, bagaimana kalau di Indonesia? Ya kalau seandainya tengah malam pengen mandi, ya habis berhubungan suami istri, jam 1, jam 2, mandi dingin. Maka ketika mau ibadah, melalui mandi junub, adanya air hangat, mandilah dengan air hangat. Karena memang itu dia berniat untuk ibadah. Untuk penggunaan air panas itu adalah diambilnya dari masalah ma'us syamsi. Jadi air yang terjemur. Ini. Di dalam pembahasan air waktu awal saya bahasa air apa belum? Kayaknya belum nih. Itu ketika air kita mau pakai itu ada beberapa jenis yang dimakruhkan, bukan diharamkan, dimakruhkan. Dimakruhkan itu ketika mau bersuci menggunakan air yang terjemur, ya, air terjemur itu dimakruhkan. Tapi tidak diharamkan, dia dimakruhkan. Kenapa? Selama masih ada air yang normal. Itu air yang adam. Jadi ketika air terjemur kena matahari ya, seperti di ton itu kan suka ada tuh di ton ya, di tampungan air kemudian kejemur panas. Ketika keluar airnya jadi panas atau hangat. Nah itu adalah makruh. Tapi tidak haram. Kalau memang mau wudhu pakai air itu ya boleh. Ya, karena posisinya makruh. Karena dan kedua tidak ada air lagi sulit. Maka itu menjadi salah satunya. Jadi mandi junub dalam menggunakan air hangat. Itu insya Allah boleh. Tidak apa-apa. Ya. Atau airnya dimasak dulu. Ya nggak apa-apa. Karena dingin. Ya. Jadi ibadahnya begitu. Ibadah. Jadi berhubungan dengan suami istri itu menjadi ibadah, mandinya jadi ibadah, wudunya jadi ibadah, semuanya serba ibadah.
bagaimana nggak enak coba Pak, apa-apa dapat pahala. Tapi jangan lupa memang dosa juga selalu nggak bakalan lepas setiap harinya. Ada lagi yang ditanyakan Pak? Ya, pertanyaan bagus. Bagaimana kalau seandainya nggak ada air, tapi junub? Entah junubnya mimpi, umpamanya ya. Tidur, mimpinya asik, kemudian dia harus mandi besar. Ketika mau mandi, airnya mati. Airnya mati, tidak ada air, atau musim kemarau. Maka di sana dia boleh bertayamum. Maka tayamum itu adalah bagian dari cara membolehkan orang bersuci karena tidak ada air. Jadi boleh dengan tayamum. Makanya jangan sampai wah nggak ada air, maka bersucinya dengan debu, mandi debu jadinya. Jika tapi dengan tayamum. Tayamum itu pengganti air ketika dia berhadas, termasuk hadas besar itu diperbolehkan. Pertama adalah dia bertayamum. Yang pertama tayamumnya untuk lil gusli, untuk mengganti mandi. Setelah itu dia bertayamum lagi untuk sholat. Jadi sholat sunnah dan sholat wajib dan setiap sholat itu bertayamum. Bukan seperti wudhu. Kalau wudhu kita sholat duhur ke asar masih punya wudhu, gak ada masalah. Tapi kalau tayamum beda. Umpamanya kita sholat maghrib. Karena gak ada air bertayamum. Setelah bertayamum, sholat maghrib selesai. Masuk isya. Padahal enggak kentut, enggak dan sebagainya, enggak membatalkan wudhunya. Itu bertayamum lagi. Jadi satu sholat itu satu tayamum. Termasuk yang sholat sunnah. Tapi ada ulama mengatakan untuk sholat sunnah itu dibolehkan. Tapi saya mengajak lebih baik bertayamum lagi. Gitu. Jadi ketika kita setiap sholat atau junub itu tayamum satu kali. Jadi caranya demikian. Jadi tidak untuk satu tayamum untuk semua sholat. Maghrib, isya gitu. Itu dirapel nggak bisa. Jadi dibolehkan dengan cara bertayamum untuk menghilangkan hadas besar ketika tidak ada air. Ada lagi Pak yang mau tanyakan? Ada lagi mau ditanyakan Pak? Ya. Orang wudhu dikobok-kobok. Kalau nggak dikobok nggak wudhu nanti. Jadi begini. Ini airnya nggak melalui keran, tapi airnya di ember, embernya dikobok-kobok gitu. Ini masalah khilafiyah di mana pada bahasan tentang air ada namanya ma'ul mustakmal, air yang terpakai, air yang bekas dipakai. Contoh, bapak-bapak nih mandi nih, habis mandi di ember, kemudian air sisa di ember itu tidak boleh dipakai wudhu, karena itu disebut dengan ma'ul mustakmal, air yang bekas terpakai. Tetapi kalau airnya itu dikhususkan satu ember itu kemudian untuk berwudu, itu dibolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau wudunya umpamanya itu dikobok-kobok, kalau kata orang mana, kalau orang luar tuh bilangnya kobok-kobok lah. Ketika airnya satu ember, kemudian cara wudunya adalah dari situ kemudian mengalir lagi, balik lagi ke situ. Nah, itu wudunya batal apa tidak? Apa wudunya sah atau tidak? Kan gitu larinya. Ya betul Pak, pertanyaannya. Kalau saya lihat, memang ini ada pendapat yang mengatakan boleh menggunakan wudu untuk membasuh pada bagian yang wajib dengan menggunakan air secukupnya. Di kita,
kalau wudhu demikian, air seember, kemudian dikobok-kobok ya, bahasa Jermannya dikobok-kobok, apakah itu akan sah apa tidak? Itu di kita akan menjadikan tidak sah. Mayoritas mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena banyak air pilihan di kita. Coba kalau kita di padang pasir bawa air seember, itu pilih minum apa pilih wudhu? Saya tanya, jangan pilih kobok. Pilih minum apa pilih wudhu? Pasti akan memilih untuk apa? Untuk minum daripada berwudhu. Karena kalau di padang pasir, saya yakin ketika orang mengatakan ada air seember buat wudhu apa buat minum, maka fatwa yang wajib adalah buat minum. Wudhunya pakai apa? Pakai tayamum. Begitu Islam tuh. Tapi ketika air seember dari padang pasir dibawa ke Indonesia, itu maka menjadi wudhunya apa? Pilih minum apa pilih wudhu? Maka pilih wudhu daripada pilih minum, karena air untuk minum lebih banyak. Ini hukum, namanya hukum fikih. Fikih itu adalah pemahaman, bukan hukum murni. Hukum itu syariat. Pemahaman kita terhadap sesuatu hal itu namanya fikih. Maka jadilah hukum fikih karena hasil pemahaman. Tapi hasil fikih ini tidak serta-merta dari Timur Tengah yang padang pasir akan sama hukumnya dengan di Indonesia. Di Indonesia tidak akan serta-merta seperti sama di sana. Contoh, ada yang mengatakan di Indonesia itu boleh tidak boleh, akan menjadi batal bersentuhan dengan laki-laki. Antara perempuan dengan laki-laki. Maka ketika di sana di Timur Tengah khususnya orang lagi tawaf gitu, itu menjadi darurat, itu tidak. Jadi hukum itulah yang disebut dengan fikih ya. Kaitan dengan air yang dikobok kemudian ini Imam Syafi'i membatasinya adalah kulatain, yaitu dua kula. Dua kula itu ukurannya 60 cm 60 cm. Itu disebut dengan dua kula dipakai untuk wudu. Inilah yang menjadi dasar ulama-ulama kita dahulu itu membuat kolam. Membuat kolam, ya, kolamnya besar, lebih daripada dua kula. Jadi lebih besar dari dua kula. Maka itu jadi dicelupin, bukan lagi tangannya dicelupin, ke kaki-kakinya dicelupin. Betul. Pertanyaannya, kalau seandainya dicelupin semua tuh kaki, ada yang dari sawah, ada yang nginjek macam-macam, kemudian nyelep ke situ, kemudian kumurnya dilempar lagi ke situ, kira-kira lebih banyak penyakitnya apa lebih banyak sehatnya? Jadi itulah sebut dengan pemahaman fikih yang menghasilkan, oh ini ternyata nggak relevan, sudah tidak baik, sudah tidak bagus, maka harus ditinggalkan. Itulah Islam pemahaman fikih. Maka ketika dikobok-kobok apalagi airnya itu sedikit, maka masih banyak pilihan, alangkah baiknya menggunakan air yang mengalir. Soal sah dan tidaknya adalah kembali kepada keyakinan dia dengan dasar dalilnya. Kalau soal sah dan tidaknya, tetapi ketika banyak pilihan itu menjadi sesuatu yang sangat disukai menjadi menggunakan air yang mengalir. Jadi dikobok itu sah apa tidak tergantung pada wilayah dan keadaannya. Kalau keadaan dia di pojokan, umpamanya di tengah hutan, sulit air dan sebagainya, itu menjadi sah. Jadi saya menghukumi sesuatu itu tidak berdasarkan adalah argumen satu tempat menjadi sama dengan tempat lain. Martabak Bangka dengan martabak sini itu beda rasa, begitu. Ya, jadi ini fikih karena memang kaitan dengan fikih. Judulnya adalah fikih sunnah, yaitu tentang fikih yang ada hadisnya. Tapi sekali lagi ketika berkembang tengah masyarakat itu kita harus memahami situasi kultur sosialnya dan lain sebagainya. Jadi tidak serta-merta fikih itu adalah akan disamakan satu wilayah dengan wilayah lain. Makanya dulu ada satu pendapat bagaimana kalau seandainya wanita itu warisannya disamakan dengan laki-laki. Karena ada di wilayah Jawa, wallahu a'lam benar apa tidak, wanita itu yang kerja, laki-lakinya yang di rumah. Nah, itu hukum fikih namanya, bukan menentang dan sebagainya, itu hukum fikih. Silakan, ada lagi yang tanyakan? Oh, nggak apa-apa itu Pak, terus. Itu namanya ibadah yang tidak terputus. Kalau ya
Itu ibadahnya nggak putus, jadi belum diputus oleh mandi, nggak apa-apa. Jam 1 berhubungan suami istri, kan saya bilang tadi, kalau nambah enak, kalau ganti yang nggak enak. Jam 1 berhubungan, jam 2 berhubungan lagi, jam 3 berhubungan, iya mangga, itu mah namanya nikmat. Jadi kata Pak Ustadz jam 1 harus langsung mandi lu kemudian berhubungan lagi. Ya kalau mau begitu ya silakan, pilihannya bebas, mau lewat mana saja intinya. Jadi itu terbuka panjang ininya waktunya. Iya, jadi kalau seandainya habis berhubungan bukan mau berniat menunda wudhu, dan memang wudhu di sana posisinya adalah mustahab, disukai. Posisi wudhu yang wajib itu ketika mau sholat. Kalau wudhu yang lainnya adalah menjadi mustahab, yaitu disukai. Ketika habis berhubungan, kemudian rondenya mau nambah, ya silahkan. Nggak perlu wudhu lagi. Tapi begini, saya pernah dengar, nggak tahu nih, menurut medisnya apa, ada hikmah apa di balik itu. Ketika habis berhubungan, hendaklah kemaluannya dicuci. Dicuci. Untuk apa? Di sana wallahu alam, karena untuk menjaga agar otot tetap stabil atau gimana. Wallahu alam. Benar apa tidak? Itu kan medis yang bicara. Kalau saya hanya menghukumi sesuatu yang bernilai ada ibadahnya. Ya sekali lagi, jam 1 boleh, setengah 2 juga boleh. Sampai menjelang subuh. Kalau sudah adzan, stop lah gitu. Oh itu luar biasa itu ya. Jarang-jarang. Ya karena mungkin karena udah lama nggak ketemu ya. Udah lama nggak ketemu, ya sekali ketemu nggak lama. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Ya, betul. Kalau di pesawat, saya lebih cenderung mengajak menggunakan tayamum. Karena ketika air sebotol itu di pesawat luar biasa berharganya. Gitu. Bukan soal, banyak kok di pesawat bawa airnya. Bukan soal banyaknya, tapi soal kita dianjurkan memakai fasilitas yang dilakukan oleh Rasul. Karena begini, Allah itu mengajarkan melalui Rasul adalah sebagai fasilitas yang perlu kita gunakan. Bayangkan kita beli sepatu, sepatunya nggak pernah dipakai. Rugi nggak? Rugi. Atau kita dibelikan sepatu oleh teman, entah oleh saudara, diberikan sepatu, tapi nggak pernah dipakai. Saudara seneng nggak? Ya enggak. Dia mah beliin aja nggak pernah dipakai, lebih nggak usah beliin lagi lah. Kan begitu munculnya. Maka ketika Allah melalui Rasul itu mengajarkan sesuatu hal, maka kita gunakan. Untuk apa? Agar kita dapat pahala dari hal yang demikian. Dulu saya pernah bicara di pengajian, kalau menjamak sholat itu, ya dari sini ke Bandung dijamak, jamak qashar, bukan soal, nanti banyak masjid di tengah jalan. Iya, banyak masjid, bisa kapanpun kita sholat. Tetapi ketika menggunakan jamak qashar itu adalah kita memakai fasilitas yang Allah sediakan. La junaha alaikum an taqsuru minas salat in khiftum ayaftinakumul ladina kafaru. Jadi nggak ada masalah kalau kita mengqashar karena memang memakai fasilitas Allah. Begitu ya Pak ya? Maka ketika tadi kaitannya, kalau di pesawat, wudu apa tayamum? Maka tayamumlah, karena dengan tayamum kita mencontoh Rasulullah. Wudu baiknya adalah di tempat yang kita posisinya keadaan yang lapang. Nah, apalagi itu dalam keadaan darurat, airnya cuma untuk minum, tapi pakai untuk wudu. Jadi bertayamumlah ketika dalam pesawat, karena itu insya Allah pahalanya jauh lebih besar daripada wudu yang memang di sana akan dimunculkan gangguan dari iblis, di mana nggak sah segitu mah, kan di rumah juga wudunya pakai airnya sekolam, pakai airnya mengalir. Lah ini di pesawat pakai air sebotol. Muncul keraguan, itu menjadi celah iblis untuk mengganggu kehusuan kita sholat. Tapi dengan tayamum insya Allah itu menjadi yakin tidak akan merusak tayamum dan sholatnya. Gitu. Ya, memang dalam pesawat itu, dalam perjalanan pesawat ya nggak kemana saja ya,
nggak waktu umroh, waktu haji atau kemana saja, maka cukup tempelkan tuh di pesawat di jendelanya atau di bangkunya. Kenapa? Nah ini dia. Kalau mau naik pesawat yang berdebu itu cuman pesawat. Jadi sekali lagi pesawat memang bersih ya. Wah, cleaning service-nya ngelap ke pojok-pojoknya, jangankan di jendela, semuanya dilap. Permasalahan begini, ketika kita meyakini tembok masjid ini ada debunya, jangankan tembok masjid, diri kita ini ada debunya. Debu itu partikelnya ada yang paling halus. Karena ketika dicontohkan oleh Rasul, dibolehkan oleh para ulama setelahnya, itu menunjukkan debu itu memang partikel yang tidak nampak. Ada makhluk-makhluk Allah yang tidak nampak oleh mata. Maka ketika kita meletakkan di atas meja, di bangku, di kursi, di pintu, dimanapun, itu pasti akan ada debunya. Kita punya lemari pakaian, coba Pak, 2 bulan aja lemari pakaian, nggak dilap. Dalamnya, bukan lagi luarnya, dalamnya itu pasti ada debu yang paling halus. Maka ketika kita mau bertayamum di pesawat, yakinlah bahwa memang di dalam pesawat itu ada debu. Nggak mungkin akan terhindar dari debu. Walaupun sudah dibersihkan. Contoh begini. Ini udah dilap. Terus kita mau tayamum di situ. Ini ada debunya nggak? Maka keyakinan kita ketika ini adalah benda luar yang bisa terhinggapi, tercemari oleh debu, ya, bisa debu nempel, ya walaupun kecil sedikit, itu insya Allah tayamum kita sah. Jadi bukan debunya itu seberapa banyak, ya. Jadi dulu itu ada pertanyaan, maksudnya kalau nggak ada debu gimana? Pakai pasir boleh nggak? Waduh, katanya kalau pakai pasir sekali bertayamum, kalau 1 ember bisa buat ngebangun. Jadi debu ini adalah partikel yang disebut dengan turob. Ada turob, dalam bahasa Arab itu ada turob, yaitu debu. Kemudian ada ardun, itu bumi. Nah, kemudian ada tanah. Itu bagian-bagian kalau ada di fikih kita itu digigit seperti binatang oleh binatang anjing itu digigit, itu kan dicampur dengan debu. Bukan dengan kalimatnya adalah dengan tanah khusus liat dan sebagainya, tetapi dengan debu. Kenapa? Karena dari debu itu ada partikel yang memang dapat menetralkan. Ketika di pesawat kita yakin itu adalah pesawat memang ada debunya, maka pada bagian manapun yang bersih, suci, debu itu dibolehkan. Yang kalau kita tayamum tidak boleh langsung yakin itu ada debu, tapi tidak boleh, yaitu di atas tanah langsung. Ya, itu tanah, yakin ada debunya, tapi kita langsung ngambil tanahnya itu ngambil debunya itu dari atas tanah langsung, itu tidak boleh. Padahal kita yakin di atas tanah ada debu. Nah, makanya di sini bukan soal ada debunya kita lihat ada debu apa tidak, tapi soal keyakinannya. Keyakinan itulah yang tidak merusak, gitu ya. Yang tidak merusak kekhusyuan ibadah kita. Jadi kalau di atas tanah sekalipun yakin di atas tanah ada debu, maka itu tetap tidak diperbolehkan. Bayangkan kalau di atas tanah debu, boleh. Nanti di sana munculnya keraguan, di situ najis. Itulah yang kemudian menjadi merubah dan merusak kekhusyuan ibadah kita. Silakan, ada lagi? Baik, Bapak-bapak sekalian, saya kira sampai di sini pengajian kita. Mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa. Yang pertama, kita panjatkan doa kita untuk kita, keluarga, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan, perlindungan dari segala macam mara bahaya, kecukupkan rezeki dan kelancaran dalam usaha. Dan kedua, doa saudara kaum muslimin muslimat di belahan dunia manapun, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan, kesehatan, terhindar dari segala mara bahaya dan kezaliman. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ijma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami muslimin wal muslimat, mukminin mukminat. Ya Allah ya Rabbi, mudahkanlah setiap usaha kami, lancarkanlah rezeki kami, berkahkanlah usaha dan rezeki kami. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah kami sekeluarga sebagai golongan orang-orang yang soleh, sebagai ahli surgamu. Ya Allah ya Rabbi, jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya, dari segala macam penyakit, khususnya virus corona. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah iman dan Islam di dalam hati kami. Jadikanlah penutup lisan kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi, bimbinglah kami, berkahilah hidup kami, karena dengan bimbingan Engkau, keberkahan dan rahmat Engkau, kami dapat melakukan segalanya karena Engkau. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah makanan kami, minuman kami, makanan dan minuman yang halal bagi keluarga kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma adfa'anal bala wal waba wal ghala innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.